Ibu, cobalah dulu. Entahlah, Bobby. Umurku 55. Orang setua ini tidak akan berkencan melalui internet. Kami harus bertemu orang dengan cara tradisional. Putraku mendengus. Tentu saja mereka berkencan dengan internet. Lagi pula, sejauh ini apa yang ibu dapat dengan cara tradisional itu? Gemamku. Tepat sekali. Ibu Alexa bertemu dengan Rich lewat internet dan sekarang keduanya sudah bertunangan. Alexa adalah menantu perempuanku. Ayahnya meninggal karena kanker 7 tahun sesudah aku kehilangan suamiku karena penyakit yang sama. Bobby melanjutkan, Mereka bertemu di situs web Over 50. Ibu bakal berjumpa dengan laki-laki yang mempunyai pengalaman dan nilai hidup yang sama denganmu. aku masih punya Walter. Kami memiliki nilai hidup yang sama. Walter adalah anjing yang pernah kuselamatkan dari penampungan. Tentu saja, Ibu. Kata Bobby tertawa kecil. Ini cuma sesuatu yang patut dipikirkan. Ayah sudah pergi hampir 12 tahun. Alangkah baiknya bila kau tidak sendirian lagi. Sesudah meletakkan gagang telepon, aku benar-benar memikirkan hal itu. Aku memikirkan kehidupan yang telah kubangun selama 4 tahun tinggal di Taos, New Mexico, sejak pindah dari Colorado. Aku mengajar di sekolah lokal, pergi bersama teman-teman, dan mengadakan pertemuan sekali sebulan dengan kelompok pencinta buku. Ben, adik Bobby, baru pindah ke Taos dari Colorado untuk ikut memulai CrossFit, gimnasium baru, jadi aku bahkan punya keluarga di dekatku. Bobby dan keluarganya tinggal hanya 5 jam perjalanan jauhnya di Denver, jadi aku bisa cukup sering menengok cucu-cucu perempuanku. Pertama kali sejak kehilangan suamiku, aku merasa stabil dan bahagia di tengah kesendirianku. Jadi untuk apa aku harus mengacaukan sesuatu yang tidak terasa hancur? Pengalaman-pengalaman kencan yang lalu tidak begitu berhasil. Tentu saja, kesendirian menjelma menjadi kesepian dari waktu ke waktu. Namun sudah jauh lebih jarang daripada sebelumnya, aku memutuskan untuk mempertimbangkan saran Bobby. Tidak lama sesudah percakapanku dengan Bobby, hidupku yang tadinya stabil dan nyaman, mulai terurai dengan kecepatan menakutkan. Pemilik rumah yang sudah kusewa selama 3 tahun meneleponku untuk mengatakan bahwa dia hendak menjual kondo yang kusewa. Barangkali aku berminat membelinya. Jika tidak, kontrak tidak bisa diperbarui. Aku harus menganggap ini sebagai pemberitahuan untuk mengosongkan tempat dalam waktu 45 hari, supaya dia bisa memasarkan tempat ini. Sementara aku sedang memeriksa keuanganku untuk melihat apakah membeli merupakan opsi atau tidak, kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Dia berkata posisiku dicoret dan tahun berikutnya kontrakku tidak dapat diperbarui. Dengan kepala pusing, aku menghubungi pemilik rumah bahwa aku tidak akan membeli kondo, kemudian mulai mencari pekerjaan dan tempat tinggal baru. Sementara aku sedang mencari pekerjaan dan tempat tinggal secara daring, muncullah iklan situs kencan Over 50 yang pernah diceritakan Bobby kepadaku itu. Merasa bahwa ini mungkin merupakan pertanda, aku memutuskan mengisi profilnya lalu melihat apa yang terjadi nanti. Segala sesuatu dalam hidupku memang sudah berantakan, jadi mengapa tidak kutambahkan satu hal lagi saja? Selama beberapa minggu berikutnya, aku sibuk mengemasi kelas dan kondo, menyimpan barang-barang, kemudian pindah ke kondo tepat guna yang kusewa selama musim panas. Sementara sedang memperbarui resume dan mencari posisi mengajar, aku menerima beberapa pesan dari situs kencan itu yang menyebutkan bahwa ada orang yang telah melihat profilku dan mengirimkan sebuah cumbuan alias pesan. Situs itu juga mengirimkan beberapa saran berupa profil-profil lain yang mungkin ingin kulihat. Sejak dulu aku selalu tak mampu menahan rasa ingin tahuku, dan mau tak mau aku memeriksanya. Suatu hari muncullah pemberitahuan yang menyampaikan bahwa ada orang yang telah melihat profilku, namun tidak mengirimkan pesan ketertarikannya. Aku lalu membuka profil orang itu. Steve sebaya denganku, baru menduda, dan tinggal di area Denver selama kurang lebih 20 tahun. Dia sedang dalam proses menjual rumahnya di Denver untuk pindah ke rumahnya di gunung, sekitar 1 jam perjalanan dari utara Taos. Salah satu foto dalam profilnya memperlihatkan bus VW klasik jenis dengan atap yang bisa terbuka. Aku langsung mengirim komentar, kelihatannya ini asyik juga mengenai foto itu, kemudian kembali mencari pekerjaan. Aku agak kecewa karena dia bahkan tidak tertarik mengobrol melalui situs web itu. Beberapa hari kemudian, muncul pemberitahuan tentang email yang kuterima dari seorang teman kencan potensial, ternyata dari si pemilik bus WW itu.
Dia senang karena aku menanggapi foto busnya dan memutuskan untuk menghubungiku lagi. Kami mulai saling menyurati, berbagi lebih banyak tentang kehidupan dan pengalaman masing-masing, sementara kami merasa lebih nyaman dengan satu sama lain. Karena kami sama-sama kehilangan pasangan, hal itu sangat berarti. Rasanya menyenangkan juga bisa berbincang dengan seseorang tentang kehilangan seperti itu dan merasa dipahami. Karena kehilangan yang dialaminya jauh lebih baru daripada yang kualami, dia mengajukan banyak pertanyaan tentang proses duka cita. Ketika berbagi kisahku dengannya, aku bahkan merasa lebih dipulihkan. Akhirnya kami memutuskan mengambil langkah penting, yaitu bertemu langsung. Kami sepakat berjumpa dan makan siang di Orlando's, restoran makanan khas New Mexico di Taos. Aku begitu gugup karena akan berjumpa dengannya. Aku menertawakan sikapku yang begitu mencemaskan apa yang akan kukenakan, serta kukatakan, dan bagaimana hasil perjumpaan itu nanti. Sesampainya di restoran, aku memandang sekelilingku, namun tidak melihat siapapun yang cocok dengan foto-foto di profil itu. Oh tidak, bagaimana kalau dia sampai mempermainkanku? Pikirku cemas. Tak lama sesudah duduk, aku melihat Steve berjalan memasuki area tempat duduk di luar. Sementara bangkit berdiri untuk menyambut kedatangannya, aku serasa mengenal dia, lebih dari sekadar mencocokkan wajah dengan foto. Rasanya aku sudah mengenal dia sejak lama, meskipun kami belum pernah bertemu langsung dan hanya bicara lewat daring belaka. Setelah kami memesan makanan, dia menceritakan betapa gugupnya dia saat bersiap menemuiku. Kami menertawakan perasaan kami yang bak remaja ini dan betapa aneh rasanya berkencan pada usia kami. Setelah acara makan siang akan berakhir, kami bertanya-tanya apa yang selanjutnya akan terjadi. Tiba-tiba Steve tersenyum lebar dan berkata, "Aku kemari mengendarai busku. Kau mau ikut denganku?" "Tentu saja," sahutku. "Bolehkah Walter ikut juga? Dia sedang menunggu di mobilku." Perjalanan pertama naik bus yang dinamai Buttercup IT merupakan yang pertama dari sekian banyak petualangan Steve, Walter, dan aku sendiri. Ternyata Bobby memang benar. Ketika masa berkencan dalam waktu singkat menjelma menjadi hubungan eksklusif, disusul pertunangan dan rencana pernikahan, pengalaman-pengalaman kami dan juga nilai-nilai yang sama telah membentuk fondasi peluang kedua yang mengejutkan sekaligus sangat indah dan yang tidak kami sangka-sangka, namun sangat kami syukuri. Terkadang ada baiknya juga mendengarkan perkataan anak-anak kita. Dari kisah yang menginspirasi ini, kita belajar bahwa terkadang perubahan datang dari tempat yang tak terduga, dan kadang-kadang kita harus membuka diri terhadap peluang baru. Seperti pemanjat pohon yang mencari buah, kadang kita harus mencoba cara yang berbeda untuk menemukan kebahagiaan. Jadi, jika ada sesuatu yang menggelitik di hati Anda, jangan ragu untuk mencobanya. Siapa tahu, itu bisa menjadi awal dari petualangan yang mengubah hidup Anda. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan saran dari orang-orang terdekat. Kadang-kadang mereka melihat peluang yang tidak terlihat oleh kita sendiri. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dalam mengejar peluang baru. Dan bagikan kisah ini kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan dorongan hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.